Jumpa lagi bersama Multimedia Efata Malanu Pasir. Hari ini saya akan membagi-bagikan firman Tuhan untuk kita sekalian. Dan firman Tuhan bagi kita di saat ini dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Dan sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan ini, mari kita tenang dan kita berdoa. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah dalam nama Yesus firman yang hidup, kami mohon Tuhan hadirlah di tengah-tengah kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, menguatkan dan memampukan kami, supaya kami benar-benar dikuatkan dan dimampukan untuk memahami bagian firman-Mu di hari ini. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan sabda. Amin. Efesus pasal 5 ayat 1 dan ayatnya yang kedua demikian bunyinya, hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Yesus Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kamu sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bacaan kita hari ini Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua akan menjadi perenungan kita bersama. Tetapi kita akan ada dan berjalan dalam sebuah catatan tema, jadilah kekasih Allah. Menjadi orang Kristen berarti tidak sepenuhnya menjadi orang yang benar-benar dikasihi oleh Allah, tetapi menjadi kekasih Allah itu berarti kita akan menjadi orang-orang yang tetap menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kita kepada Allah. Itulah sebabnya Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, dia mengajar setiap orang untuk ada dan menjadi penurut-penurut Allah yang setia di tengah-tengah hidup ini. Sehingga dalam ayat 1 bacaan dia bilang, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Sebab menjadi kekasih Allah berarti menjadi orang yang terpenting di mata Allah. Allah menunjukkan kasih setianya di tengah-tengah kehidupan kita, karena Ia begitu mengasihi kita. Sehingga dalam bacaan kita hari ini ayatnya yang kedua, pada bagian yang terakhir, dia bilang bahwa Kristus rela menyerahkan dirinya sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah, karena Ia mengasihi kita. Sesungguhnya kalau kita ada dan kita hidup dan kita menikmati kehidupan ini, kita menyadari bahwa sesungguhnya kita orang yang berdosa, orang yang tidak layak di hadapan Allah. Tetapi karena kasih Kristus yang besar itu membuat kita memperoleh kehidupan karena kasih karunia Allah itu. Karena Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita mendapatkan kehidupan yang berarti di hadapan Allah, maka kita memperoleh keselamatan itu. Itulah sebabnya dari bagian ini kita hanya diminta untuk menjadi kekasih Allah, sehingga kita menjadi penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang setiap saat dikasihi oleh Allah dalam kehidupan kita, dalam kerja kita, dalam rumah tangga kita, dan di mana saja kita ada dan kita hidup. Sebab ketika kita menjadi kekasih Allah, berarti kita berbuat sesuatu yang menyenangkan hati Allah, melakukan hal kasih, melakukan segala sesuatu yang berarti bagi dunia ini, dan melakukan pelayanan yang berarti bagi sesama kita di tengah-tengah hidup ini. Maka dari situlah Tuhan akan tetap menjadikan kita sebagai kekasih-Nya dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang terpenting di tengah-tengah hidup. Oleh sebab itu, pemirsa yang diberkati Tuhan, jadilah kekasih Allah dan biarlah melakukan apa yang terbaik bagi Allah di tengah-tengah hidup ini, supaya Allah tetap mengasihi kita sepanjang hidup ini, dan penyerahan dirinya untuk memberi kehidupan bagi kita itu tidak menjadi sia-sia. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu yang indah bagi kami. Engkau mengajarkan kami
supaya kami ada dan menjadi kekasih Allah. Itu berarti kami harus menjadi penurut-penurut Allah di tengah-tengah hidup ini. Sebab kami harus melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Ketika Tuhan boleh memberikan nyawanya dalam Yesus Kristus untuk memberikan keselamatan bagi kami. Oleh sebab itu jadikanlah hidup kami berarti untuk pekerjaan-Mu ya Allah, supaya ketika kami menuruti apa yang menjadi perintah-perintah, Engkau terus mengasihi kami dan Engkau terus menjadikan kami sebagai kekasih-kekasih ya Yesus. Berkati semua pemirsa Multimedia Efata Maranun, supaya mereka tetap ada dan mereka tetap mempunyai kerinduan untuk mendengarkan sabda, dan biarlah mereka terus diberkati dan dikuatkan oleh Tuhan. Berkati kru Multimedia Efata, Tuhan terus memberi kekuatan supaya mereka terus berkarya dan melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini kami Tuhan, kami serahkan seluruh hidup ini hanya kepada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.